Jadi materi kita hari ini adalah tentang imperfect competition. Jadi kalau kita berbicara tentang imperfect competition, berarti kita berbicara tentang struktur pasar yang memang tidak sempurna gitu ya. Karena kalau memang kita sebelumnya itu sudah berdiskusi tentang topik monopoli, dia memang salah satu dikotomus gitu. Kalau kita berbicara struktur pasar yang ekstrimnya memang persaingan sempurna, dan ekstrimnya lagi yang satunya adalah monopoli. Dan struktur pasar in between perfect competition dan juga monopoli ini adalah ada banyak gitu ya, ada oligopoli dan juga monopolistik seperti itu. Nah, kalau kita sekarang berbicara tentang imperfect competition yang salah satunya adalah oligopoli, sebenarnya cukup sulit juga untuk memprediksi secara presisi atau secara tepat bagaimana pembentukan harganya, bagaimana sebenarnya perilaku eh, pembentukan harga dan juga output yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Kalau kita berbicara tentang oligopoli adalah beberapa perusahaan. Jadi harga yang dibentuk oleh beberapa perusahaan itu akan bergantung pada seberapa agresif perusahaan itu bisa berkompetisi. Jadi di sini dia bergantung dari istilahnya agresivitas setiap perusahaan, karena dia hanya beberapa perusahaan saja. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan struktur pasar oligopoli, saya sedikit memberikan tambahan ya, supplementary terkait dengan Nash equilibrium dan juga Prisoner dilemma. Jadi ini sedikit FYI aja karena memang saya tidak tahu apakah memang kalian sudah mendapatkan game teori atau tidak ya untuk di mikro ini. Jadi kalau di dalam game teori biasanya teori yang sangat istilahnya contoh yang sangat populer itu adalah tentang dilema tahanan. Jadi kalau kalian lihat di sini dilema tahanan itu kan berusaha untuk menjelaskan eh, misalnya ada dua anggota geng kriminal tertangkap dan dia di penjara gitu ya. Setiap tahanan itu berada dalam ruangan tersendiri. Jadi misalnya ada ruangan tersendiri gitu ya. Nah, kemudian polisi mengakui bahwa mereka tidak memiliki cukup bukti untuk menghukum dua tahanan ini. Nah, mereka berencana menghukum keduanya eh, bergantung dari aksi dari salah satu atau kedua tahanan ini. Seperti itu. Nah, jika salah satu di antara mereka itu mengaku, berarti misalnya di sini A gitu ya, maka dia akan istilahnya hukumannya itu akan dikurangi. Nah, kalau kalian lihat di sini, pada saat A ya, si A ini mengaku dan si B mengaku ya, maka mereka berdua akan dihukum 5 tahun penjara. Nah, tetapi apabila si A ternyata memutuskan untuk diam dan si B memutuskan untuk mengaku, kan berarti si B ini dia berkhianat gitu ya. Nah, nanti si A ini dipenjara 10 tahun, si B itu dipenjara 1 tahun. Seperti itu. Nah, nanti pada saat si kasusnya adalah si B ternyata memutuskan untuk silent gitu misalnya. Nah, pada saat si B itu diam dan si A itu mengaku, nanti payoff ya. Jadi yang di dalam kotak-kotak ini namanya payoff. Payoff-nya adalah si A akan dipenjara 1 tahun, si B akan dipenjara 10 tahun. Jadi dia sama gitu ya payoff-nya antara yang ini kotak ini dan ini. Nah, tetapi pada saat si B itu si B dan si A memutuskan untuk diam, maka keduanya akan dipenjara 2 tahun. Nah, sehingga di dalam prisoner dilemma ini kita bisa melihat gitu ya nilai untuk base responnya untuk setiap eh, tahanan ini. Kita bisa lihat base responnya. Nah, base respon dari A pada saat si B confess.
best response si A pada saat si B confess. Berarti kan antara mana dan mana kita bisa bandingkan antara min 5 dan min 10 kan. Pada saat si B confess, berarti kan ini nih. Ingat ya, ini untuk bagian A, ini untuk yang B. Ini A, ini B. Sehingga pada saat si B confess, dan best responnya si A adalah antara dia confess, dia akan dipenjara 5 tahun, tetapi pada saat dia diam, dia akan dipenjara 10 tahun. Sehingga best responnya adalah yang dipenjara 5 tahun. Berarti dia harusnya confess. Kemudian best respon A pada saat si B silent atau diam, berarti kan opsinya adalah dia dipenjara 1 tahun atau dipenjara 2 tahun. Berarti best responnya adalah si A confess. Karena dia hanya dipenjara 1 tahun pada saat si B silent, dan pada saat si B silent dan dia harus confess itu hanya dipenjara 1 tahun. Sehingga dia harus confess. Kemudian setelah kita melihat best response si A, kita bisa melihat best response si B pada saat si A confess. Pada saat si A confess, pada saat si A confess, maka respon si B bagaimana? Pada saat si A confess ini kan, berarti respon si B adalah antara min 5 dan min 10. Jadi si B harus memilih. Dia pilih di penjara 5 tahun atau 10 tahun. Karena 5 tahun lebih sedikit, maka dia memilih confess. Kemudian yang terakhir adalah best respon B pada saat si A silent. Pada saat si A silent, pilihannya adalah si B dipenjara 1 tahun atau dipenjara 2 tahun. Berarti dia milih dipenjara 1 tahun kan? Sehingga dia harus confess. Sehingga apabila kita lihat di sini, Nash equilibrium terjadi saat kombinasi tersebut merupakan best response, yakni confess dan confess. Jadi Nash equilibrium itu terjadi pada saat ini. Keduanya itu mendapatkan best response, yakni kedua tahanan ini seharusnya memilih untuk confess. Karena dengan memilih untuk confess, dia akan mendapatkan dia bisa dipenjara 5 tahun. Seperti itu.